Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai, salam kasih kepada kita semua. Dapat mengikuti bersama-sama lagi di dalam firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami serahkan diri ini, pimpin kami dan bimbing kami saat mendengar firman-Mu, agar kami mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Orang bijaksana mendengar. Dan ayat renungan pula di dalam Amsal 1 ayat 5 di mana berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pengetahuan, bahan pertimbangan. Bertahun-tahun dahulu saya membaca sebuah buku yang bertajuk The Lost Art of Listening. Ia mungkin kelihatan aneh bahwa seorang akan menulis sebuah buku tentang mendengar, sedangkan ia adalah kemahiran yang sangat asas. Satu orang bercakap, seorang yang lain mendengar. Kebenarannya ialah ia sangat asas sehingga kita mengambil mudah akan hal ini. Malangnya, saudara-saudara, kebanyakan kita memikirkan diri kita sebagai pendengar yang lebih baik daripada bagaimana diri kita yang sebenarnya. Mengapa kita terlalu sering gagal untuk menghubungkan diri kita ketika bercakap dengan orang lain? Satu sebab ialah bahwa kita sering terlalu sibuk memikirkan respon kita kepada apa yang sedang dikatakan, sehingga kita tidak benar-benar mendengar kepada orang yang sedang bercakap. Penulis buku Amsal mengatakan kita bahwa orang bijaksana mendengar untuk menambah pengertiannya. Kita sebenarnya menjadi lebih bijaksana oleh mendengar lebih daripada bercakap. Apabila kita mendengar untuk coba memahami message yang coba disampaikan oleh pihak yang satu lagi, kita akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendengar message. Seorang menuliskan, kita mendengar hanya separuh daripada apa yang dikatakan kepada kita. Memahami hanya separuh daripadanya. Percaya hanya separuh daripadanya. Dan mengingat hanya separuh daripadanya. Tidak heranlah kita mempunyai kesukaran untuk sedemikian rupa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Saudara yang terkasih, ingat, dikatakan kepada kita bahwa hal yang penting dalam hidup kita adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, bagaimana kita boleh menjadi para pendengar yang lebih efektif? Mari kita bermula dengan bertekad untuk mendengar, benar-benar mendengar, bukan saja kepada apa yang sedang dikatakan, tapi juga kepada emosi di sebalik apa yang sedang dilakukan, sedang dikatakan. Berikan perhatian kepada perasaan yang disampaikan. Kemudian sebagai ganti, coba untuk menerjemahkan apa yang kita pikir, kita dengar. Katakan kembali kata-kata mereka itu kepada mereka dan tanya apakah kamu telah mendengar apa yang mereka maksudkan. Seringkali pengiktirafan akan perasaan-perasaan itu dan mengucapkan kembali apa yang kamu telah dengar boleh membuka pintu luas-luas kepada komunikasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berdoalah. Memohon kearifan untuk mendengar kata-kata yang telah diucapkan. Kadang-kadang apa yang tidak diucapkan adalah inti utama daripada apa yang orang itu coba katakan. Ia boleh jadi mereka menunggu untuk melihat apakah mereka boleh cukup mempercayai kita untuk berkongsi pada tahap yang lebih dalam. Jika kita hanya memberikan mereka separuh daripada perhatian kita, mereka akan mendapat message bahwa mereka tidak penting bagi kita. Salah komunikasi terlalu mudah seringkali terjadi. Marilah kita berhati-hati untuk mendengar
lambat untuk bercakap, dan cepat untuk belajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya juga perlu mempelajari perkara ini, yaitu kita ataupun saya harus menjadi seorang pendengar yang lebih baik lagi. Nah, mari kita katakan, ya Tuhan, bantu kami untuk menggunakan telinga kami, pikiran kami, dan hati kami lebih sering daripada kami menggunakan mulut kami, supaya kami akan mendengar dan memahami apa yang orang-orang kami kasihi coba katakan kepada kami. Firman Tuhan kepada kita hari ini mengajarkan kepada kita, jadilah pendengar yang bijak dan bukan menjadi seorang hanya kuat bercakap. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang memimpin kami, menyertai kami, dan melindungi kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kami sebagai seorang yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi keluarga kami, pasangan kami masing-masing. Ajarkan kepada kami dan bantu kami Tuhan di dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.